Mantep kan? Cakep. Ibu bapak yang pada nih kemarin nih ke TPI mobilnya pada kredit, udah bismillah. Ya, ngadep sama saya sini kuncinya sama STNK-nya sini. Tapi habis itu tetap bayarin sampai habis. Ya Allah Ustaz, kita baru 2 bulan ya, rasain deh. Pemirsa, Allah kasih yang mudah, kita maunya yang susah. KPR 15 tahun lu mau, ditutup sama Allah nggak mau. Ini udah terlanjuran KPR nih, 15 tahun baru jalan 2 tahun. Kan masih 13 tahun. Bismillah buat Allah aja udah. Jadiin taman-taman bacaan Al-Quran, jadiin rumah-rumah tahfiz, jadiin rumah-rumah ustadz yang kita naikin derajatnya buat di rumah kita tinggalnya. Insya Allah kita nggak punya rumah tuh. Karena rumahnya disedekain kan. Tapi nanti Allah ganti. Amin. Ditambah buat uang lunasin Amin, tuh amin. rumah. Ya. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya sekeluarga hampir 15 tahun terlilit kesulitan ekonomi atau hutang. Yang dikisahkan, diriwayatkan Ustadz kemarin hampir saya alami. Dimaki orang, kemudian barang-barang diambil, dan lain sebagainya. Dan sedekah insya Allah kami juga laksanakan, termasuk sedekah-sedekah hati kami bersama istri. Yang saya minta restu semua yang hadir, khususnya wabil khusus Ustadz Mansur. Amin. Mohon kami segera dilepaskan dari hutang-hutang. Dan istri saya minta fatwa dari Ustadz apa yang harus dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ibu dari Pamulang. Ibu dari Pamulang ya. Ini subhanallah mengurusan hutang nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Darul Falah Pamulang ingin menanyakan pada Ustadz Mansur bagaimana cara kita menanamkan keikhlasan dalam bersedekah, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang Pak Edi ya dari Blora ya. Pak Edi dari Blora, mudah-mudahan Allah melihat, mendengar. Amin. Doa Pak Edi diaminin sama seluruh pemirsa di tanah air. Kita udah banyak belajar di episode-episode sebelumnya. Mulai dari kita redo dulu. Kita redo dicaci, kita redo dimaki, kita redo benar-benar redo gitu. Kadang-kadang saya juga masih suka nerima kalimat yang sebenarnya nggak redo. Contoh, Ustadz, saya mah redo Ustadz, tapi yang jadi masalah, nah udah ada tapinya tuh. Yang jadi masalah Ustadz, yang saya gadein itu rumah mertua Ustadz. Kalau saya mah nggak apa-apa, tapi rumah itu namanya nggak redo. Kalau mau redo mau ancur-ancur biarin aja udah. Mau gimana lagi mau begitu. Wayanya jadi mantu yang jelek, wayanya jadi mantu yang dikurang ajarin, wayanya jadi anak yang dibuang, wayanya jadi saudara yang dimusuhi. Wayanya itu kita terima aja dengan lapang dada. Gitu. Dalam ukuran yang mikro, ukuran yang kecil, saya ngalamin tuh. Begitu itu ngalamin bener. Bukan berarti saudara kita yang nggak mau bersaudara, teman kita yang nggak mau berteman. Kita juga maklum aja gitu. Kalau kita ada di tengah-tengah mereka, mereka jadi ikut susah. Apa kita maklum aja udah. Dan saya bilang seringkali kejadiannya nggak begitu juga. Begitu redo, apalagi mertuanya juga redo, ternyata mertuanya malah diganti dari anak yang lain, rumah yang lebih gede. Yang tidak akan terjadi kalau dia tidak redo. Lah si mantu ini memang terbuang. Tapi kemudian jadi mantu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan berubah segala-galanya. Saya nih Pak ya, ini ada tukang bakso namanya Pece di depan rumah nih. Depan rumah aneh nih Pece. Maaf ya pemirsa, bukan berarti kita takabur atau apa ya. Status saya ini putra kiai. Lah lantaran putra kiai itu, kita makin dijebain sama orang. Makin ngomong aja putra kiai. Makin digituin Pak, tuh. Pada saat itu sih saya sakit hati bener. Tapi mau gimana lagi emang situasinya kayak begitu. Satu hari saya pulang nih Pak. Ini tukang bakso dari mulai saya lahir, dia udah dagang di situ. Dagang di depan rumah saya ini di Jembatan 5, Kampung Sawah. Di Jakarta Barat.
Ini tukang bakso nggak pernah dipungut sewa. Seperak gua nggak pernah. Saya pulang nih, pakai pakaian lengkap kayak ninja deh. Zaman dulu kan kita hutangnya nggak, kita ketakutan kan. Kita pakai berlapis-lapis nih, biar nggak diketahui sama orang. Tapi kan begitu nyampe ke rumah kan kita mesti turun, buka pintu kan. Begitu turun, helm kita taruh, selayar kita buka, ini wanginya bakso ngambreng nih ke kita punya hidung. Waduh, Masya Allah, wangi bener. Saya spontan nengok nih ke tukang bakso. Bang Becek, bakso 1 ya. Dia nengok ke saya, tega-teganya dia nanya begini sama saya. Bayar enggak? Gila. Pak, ini enggak sederhana loh buat posisi saya saat itu. Kok hati tuh kayaknya, gitu. Gila ya, kalau gua minta juga wajar aja, lu kan kagak bayar sewa gitu. Tapi ya Allah, hati saya satu, subhanallah, sampai tukang bakso nanya saya bayar apa kagak. Dikata kita bakalan ngutang lagi kali sama dia begitu. Terimain Pak Edi, terimain. Saya saat itu udah mau mengkelap, apa sih bilang? Ya deh, nggak jadi, emang bakalan ngutang gitu. Dimaki sama orang terima, emang begitu. Bapak ya emang ini nggak pantas nih di TV ya. Tapi omongannya gini nih saya sering terima. Kadal bunting, coba. Kadal bunting kayak gimana coba? Kan gue bingung. Kadal bunting. Tapi itu omongan saya terima tuh. Beneran Ji. Sekarang mana ada? Bukan mana ada ya. Dulu mah panggilan kita kan bukan ustaz. Lah lu aja. Nggak dianggap gitu. Waktunya Allah hina, Allah hinain. Waktunya Allah mulia, Allah muliain. Sekarang kita terimain terus. Ustadz saya nanti bakalan di penjara, udah terima aja. Terima aja, itu bukan akhir dari segala-galanya gitu. Jadi Haji Edi, insyaallah kita doain biar kuat, biar tegar, biar sabar, biar utang itu malah nganterin dia dan keluarganya menjadi keluarga yang taat, yang takut kalau nggak dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Terpelihara duhanya, terpelihara tahajudnya, terpelihara terus sedekahnya. Dan doa ini juga berlaku buat kita semua dan pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Amin. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara supaya kita jadi ikhlas? Ya begini, pembahasan ini luas banget. Kita simpen aja pembahasan ini, nanti kita bikin bab sendiri sedekah dan keikhlasan. Ya. Ini kelihatannya ada penelpon masuk. Ya insya Allah ibu-ibu dari Pamulang sabar ya. Pertanyaan ibu ini saya jadiin bab tersendiri, sedekah dan keikhlasan. Amin. Ini sebelum Ustadz, sebelum penelpon masuk, ini ada Ustadz Komar nih dari Darut Tauhid. Ya, saya banyak belajar sama dia. Kalau kita nggak suruh maju dia, saya salah nih. Ya, silakan ya, kan? Ustadz. Ya Ustadz Komar. Ya. Alan Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Nah, habis ini mau nanya-nanya deh. Ya. Baik pemirsa. Silakan yang mau menelpon dalam kajian ini bisa di 021 877 797000 atau di 87798